Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amara wa ashkuruhu wa qad ta'addana bizziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi tentang ilmu, tentang iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal dalam Islam adalah terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Sebagai ajaran Islam, Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Sedangkan ilmu, iman, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang ke-6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi dengan rukun Islam yang 5, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalaman yang menghasilkan ihsan, kebaikan, dan kemanfaatan bagi manusia dan alam lingkungan. Yang pertama adalah iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan." Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi atau pengetahuan hati. Berbicara tentang iman tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut qalbi. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satunya di antaranya kurang,
maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman hatinya harus makrifat kepada Allah, mengetahui sikap Allah itu, karena tanpa mengenal Allah mustahil seseorang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa qaulun bil lisan, pengucapan dengan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni mengucapkan kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang ketiga adalah pengamalan dengan anggota badan, atau wa amalun bil arkan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Bar, para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Zawi, Ishaq ibn Rahawayh, dan segenap ulama ahli hadis serta ulama Madinah, demikian juga para pengikut madhab Zahiriyah dan sebagian ulama mutakallimin, berpendapat bahwa definisi iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bisa bertambah dan berkurang. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab alim, ilmun, masdar dari alima ya'lam, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini telah terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dalam hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting. Dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana yang terlihat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang pemurah, yang mengajar dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi
yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal. Sehingga Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh. Ini seolah mengenai antara iman dan amal. Keutamaan ilmu yang pertama adalah ilmu menyebabkan kemudahkannya dalam menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafahu bihi aw waladin shalihin yad'una." Jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Maksudnya anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat At-Taha ayat 114. Ini dalil tegas diwajibkannya menuntut ilmu. Yang selanjutnya, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor dan Muslim. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tapi lebih dari itu. Dinyatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam. Dan keutamaan yang terakhir adalah orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pesan yang terakhir adalah tentang amal. Kata amal bermakna suatu perbuatan. Dapat dilihat dari segi yang baik dan segi yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan sholihat. Dari segi yang buruk digandengkan dengan su'us sayyi'at. Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.